Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi GNHBN Base pada kesempatan ini. Kiranya saya menjumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa firman Tuhan berotoritas atas kami semua. Kami siap untuk diberkati. Kami siap untuk diingatkan. Kami siap untuk diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 9 September 2024. Firman Tuhan terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari kitab Mazmur pasal 40 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Yang kedua Injil Yohanes pasal 1 ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentunya kita semua ingin berbahagia. Tidak sekedar berbahagia, tetapi tentunya kita mau diberkati oleh Tuhan. Ya. Di dalam Mazmur ini, Mazmur Daud, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Siapakah yang berbahagia Bapak Ibu? Yang berbahagia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kebahagiaan yang sejati itu berada saat kita dalam naungan Tuhan. Kita meletakkan iman dan harapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Daud membuat keputusan yang sangat bijak ketika di dalam keadaan yang terjepit. Ia lari kepada Tuhan dan memohon pertolongan dari Tuhan. Ia berharap kepada Tuhan. Karena Daud sangat menyadari sehebat apapun, sekuat apapun, sebagai manusia tentunya pasti ada keterbatasannya. Sehingga ia mau percaya hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena apa? Karena ketika kita percaya kepada manusia, manusia sering berubah-ubah. Bahkan ketika berjanji, manusia sering juga melupakannya. Tetapi Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Pasti terjadi, pasti digenapi. Janji Tuhan tidak halusinasi. Janji Tuhan itu tidak menina-bobokkan, bukan manipulatif. Sebab janji Tuhan dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Mazmur 12 ayat 7. Sehingga Daud mengatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan bahwa ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Itu di ayat yang kedua. Daud tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, kita pun juga harus berani melangkah dengan iman. Kalau kita mau meraih, kalau kita mau mendapatkan atau kita mau supaya janji-janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita, maka kita harus berani melangkah dengan iman. Berani melangkah. Jangan seperti 10 pengintai dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa. Mereka langsung ciut hati, mereka langsung pesimis dan menyerah sebelum berperang. Jadilah seperti Kaleb dan juga Yosua
Dia memilih untuk berani menghadapi musuh. Berani menghadapi musuh di tengah bangsa yang saat itu sedang ketakutan. Dan dia berkata, Kaleb mencoba untuk menenteramkan hati bangsa itu. Ya, di hadapan Musa katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Melangkah dengan iman, percaya kepada Tuhan, bukan diam saja, ya, tetapi melangkah dengan iman. Kita harus punya keyakinan yang pasti, ya. Keyakinan yang pasti, semakin besar tantangan yang kita hadapi, maka akan semakin banyak mujizat yang kita alami dari Tuhan. Ya, seperti pembacaan yang kedua, ya, sungguh berbahagia Andreas bisa mendengar tentang Tuhan Yesus. Ya, bahkan Andreas sudah menjadi murid Tuhan Yesus, dia begitu senang. Ya, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan dia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Dari Andreas adalah orang yang pertama yang menyadari dan memahami hubungan pribadi itu hal yang paling efektif untuk memperkenalkan Kristus, ya. Dan kita tahu konteks yang kita baca di dalam Yohanes ini adalah peralihan dari pelayanan Yohanes Pembaptis ke pelayanan Tuhan Yesus. Dan ini adalah peristiwa panggilan murid-murid Tuhan Yesus. Andreas sangat berbahagia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan ia menyampaikan, memberitakannya kepada saudaranya Simon Petrus. Walaupun pada akhirnya Bapak Saudara bahwa Andreas jarang disebut, tetapi Simon Petrus ini lebih popularitas, lebih terkenal, lebih sering disebut namanya. Tetapi Andreas tidak marah, ya. Dia tidak marah, kemudian dia tidak cemburu dengan popularitas daripada Simon Petrus. Kenapa? Karena dia sungguh menyadari kapasitas apa yang harus dia lakukan. Dia sungguh menyadari betapa berbahagianya dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya, berbahagialah siapa orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan melangkah dengan iman. Kemudian orang yang percaya kepada Tuhan, dia juga berbahagia. Karena apa? Dia bisa menyampaikan kabar baik. Dia bisa menyampaikan kasih Tuhan kepada siapapun yang dia jumpai. Ketika orang yang diberitakan itu semakin hebat, semakin sukses, semakin diberkati, tidak menjadi panas hati, tidak menjadi marah, tidak menjadi iri hati, tidak menjadi cemburu, tetapi karena sungguh berbahagia oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti introitus yang sudah kita baca, yang menjadi nats pembimbing kita sepanjang minggu ini, 1 Petrus 5 ayat 7, firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka apapun yang terjadi di belakangnya, segala persoalan, segala kesulitan, segala pergumulan, segala masalah, kita sudah serahkan satu kali kepada Tuhan. Dan jangan pernah khawatir lagi, karena Tuhan pasti memelihara, Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti memberkati. Janji Tuhan pasti akan tergenapi. Menjadilah orang-orang yang berbahagia dengan selalu percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sareduh untuk kita semua. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman-Mu yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, sungguh kami berbahagia ketika kami percaya kepada Engkau, ketika kami mempunyai Tuhan Yesus dalam hidup kami. Biarlah kami ya Tuhan melangkah dengan penuh keberanian menghadapi apapun di tengah-tengah dunia ini. Dan kami terus menceritakan, memberitakan kabar baik yang sudah kami terima. Dan kami tidak menjadi khawatir, sebab kami percaya
janji-janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kami. Tuhan pasti memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatlah seluruh jemaat Tuhan, Galang Nehiang Abian Base, dimanapun mereka berada, setiap pribadi, setiap keluarga, Tuhan yang mengenal keberadaan mereka masing-masing. Sekiranya ada yang sakit, kami mohon Kau menyembuhkan mereka. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan menghiburkan mereka. Sekiranya ada yang beban berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Pergumulan di tengah keluarga, suami istri, tumbuh kembang anak-anak, pergaulan, pendidikan, masa depan, jodoh, keturunan, biaya hidup, masa depan, masa tua, sakit, penyakit, dan ada begitu banyak persoalan yang terjadi. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari segala persoalan-persoalan yang sedang kami hadapi. Ketika kami berharap dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kami, dan Tuhan akan mengerjakan bahkan jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan. Bawalah hati kami untuk selalu berpaut kepada Tuhan. Bawalah hati kami selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan. Berkatlah seluruh jemaat Tuhan. Berkatlah terus Ibu Pendeta beserta keluarga dan seluruh majelis jemaat, seluruh pengurus gereja, bahkan seluruh jemaat. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Demikian kami juga terus berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati para pemimpin-pemimpin kami, dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Bahkan dalam situasi masa transisi kepemimpinan, kami berdoa bila Tuhan melawan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Situasi dan kondisi yang terkait dengan berita dari BMKG pusat ya Tuhan, kami berdoa segala kuasa, segala kendali, otoritas ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan berkat, rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan. Bila kami semua umat-Mu Tuhan ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mohon berkat daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.